Politik praktis episode selanjutnya bersama ini Gubernur Pema FP Pak Usu. Sebenarnya kalau dia tidak abang ini tidak memutuskan untuk jadi gubernur, jadi artis sinetron bisa. Karena 11-12 sama saya, ganteng sama. Tapi dia tidak lucu. Oke. Nah ini namanya Bang Arham Muhammad Arham. Halo. Ya, Muhammad Arham. Nah, beliau ini adalah Gubernur Pema FP Pak Usu tahun 2018-2019. Nah, pertanyaan pertama Bang. Ya. Sebenarnya kenapa Abang milih untuk maju jadi Gubernur Pema? Apa karena ada keinginan atau karena cuma disuruh kamrapan nih? Oh, jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa maju jadi gubernur gitu ya kan? Ya sebenarnya ini nggak ada dari niat pribadi gitu kan. Sebenarnya untuk ikut kontestasi pemira di Fakultas IPA gitu kan kemarin. Berhubung memang kehadiran dari tokoh-tokoh gitu kan, nggak ada lagi gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya memang karena nggak ada, jadi abang dipaksa disuruh maju gitu. Nah iya gitu. Jadi pertanyaan juga sebenarnya sama saya kemarin. Kenapa gitu kan? Kenapa saya yang terpilih gitu kan? Iya serius Bang. Iya, jadi kayak gitu Bang. Berarti yang mau abang perjuangkan sebenarnya belum tahu nih. Nah, jadi memang sebenarnya dari awal niat saya memang kalau bisa, saya bisa maju gitu ke depan gitu kan. Dan saya rasa memang nggak mungkin gitu kan, karena di dalam politik ini kan susah gitu kan, penuh saingan juga gitu. Jadi ya kita lakukan yang terbaik aja dari awal, sehingga pada akhirnya memang kan sebelumnya di tahun 2017-2018 juga tergabung di kabinet berani ya sebenarnya kemarin. Iya. Nah jadi berhubung sudah belajar, pahamnya kan tentang bagaimana konsep di dalamnya gitu kan, konsep pemerintahan mahasiswa gitu kan, ya, sehingga karena berhubung nggak ada lagi tokoh yang bisa dimajukan gitu kan, ya saya disuruh gitu. Nah, dia terpaksa menjadi gubernur. Ya gitu loh. Ya. Jadi yang beda dari tahun lalu sebenarnya apa Bang? Soalnya kan saya ngerasa soalnya saya tahun lalu masih mahasiswa. Dari kepemimpinannya Bang Rifki Syabana, saya ngerasa bahwasanya Pema ini ada aja dulu program kerjanya. Saya ngerasa gitu karena nggak ada yang mukul kuat gitu untuk program kerja baik dari internal kampusnya atau eksternal kampus. Nah sekarang apa yang membedakan? Apakah sudah lebih terkonsep atau memang masih memperjuangkan hal-hal yang diperjuangkan Bang Rifki dulu? Yang penting ada gitu. Nah jadi sebenarnya dari zaman Bang Rifki dulu itu kan, karena memang kalau kita lihat di sebelum Bang Rifki itu kan ada kekosongan satu periode. Nah jadi sehingga kami harus memulai dari awal lagi gitu kan, membuat sebuah fondasi ulang gitu kan, untuk bagaimana akhirnya bisa membangun lagi lah suasana yang baik, bagaimana pemerintahan mahasiswa yang baik gitu di kampus gitu kan. Nah jadi awal dari membangun fondasi itu kan pasti nggak mudah gitu. Betul, saya paham. Nah jadi ya pasti banyak lah yang harus dievaluasi gitu. Dan memang saya tahu apa-apa saja yang harus dievaluasi pada kabinet di tahun lalu gitu kan. Ya jadi kita coba untuk berbenah lah di tahun ini gitu. Oke. Nah, kan tadi abang bilang abang nih nggak punya kader lagi nih, sehingga dipaksa maju. Bener ya. Nah sebenarnya titik balik abang, udahlah aku maju aja lah nih. Itu waktu kapan? Waktu jumpa tokoh atau gimana Bang? Ya sebenarnya banyak gitu ya orang-orang yang stakeholdernya lah yang berperan di pemenangan gitu kan. Mereka jumpa dengan saya gitu kan, berdiskusi. Ya saya nyatakan memang saya ya nggak pas gitu untuk maju gitu kan. Iya. Karena optimis. Beliau tidak optimis. Karena begini Bang, sebenarnya bukan saya nggak mau gitu kan, nggak bisa gitu, bisa sebenarnya. Ya cuman saya merasa ada orang-orang yang lebih pantas, yang lebih mempunyai peran yang lebih baik gitu dari saya. Saya merasa seperti itu Bang. Jadi saya rasa ya saya nggak pantas lah kayaknya gitu kan. Ya tapi karena berhubung dengan itu tadi, mengisi kekosongan tadi, biar adanya terus regenerasi gitu kan, ya mau tidak mau ya saya harus ya optimis lah maju ke depan.
dan apapun dan bagaimanapun ceritanya kita ya ketika terpilih itu ya tetap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya gitu kan Bang. Betul. Saya sepakat. Karena untuk maju aja nih, soalnya untuk organisasi itu kan bukan jalan yang hura-hura, bukan jalan yang wah seru nih, enggak. Karena jadi gubernur itu bukan jalan yang menurut saya gampang. Dan Bang ini dipaksa dan mau. Waduh, mengerikan sekali. Nah, kemudian Bang, ini mau tanya, waktu apa yang Abang perjuangkan sebenarnya? Yang Abang perjuangkan, udahlah aku maju dengan bawa isu ini. Atau memang Abang sekadar maju menjalankan amanah aja gitu? Ya, tentu kita punya, ya kalau ingin maju itu harus tentu ada konsep dasarnya harusnya. Dan kita itu berpatokan di visi kita gitu Bang. Nah, jadi visi saya itu kemarin menebar cinta dan manfaat dengan sinergi kerja gemilang. Waduh, menebar cinta. Ya karena apa Bang? Menurut saya kita harus memang melakukan sesuatu dengan cinta sebenarnya. Nah, karena memang gini Bang, kerja-kerja yang baik itu ya kalau nggak dilakukan pakai hati itu pasti nggak akan ada lah kontribusinya yang didapat gitu sebenarnya. Jadi yang Abang perjuangan sebenarnya sinergitas di akademisi MIPA Bang itu ya? Ya, tentu. Nah, saya mau tanya, ini pertanyaan penting yang saya pengen tanyain ke semua gubernur sebenarnya. Saya pengen diskusi ke semua gubernur. Biaya kampanye maju dari pemilihan raya di MIPA ini dari mana? Dari Abang atau dari Kamnya? Atau kamu pengusung yang kasih dana? Ini kampanye, kok kampanye aja tinggal kami kasih dana. Gitu. Soalnya saya dengar nih selentingan-selentingannya, katanya untuk maju jadi gubernur harusnya uang 5 juta rupiah. Gimana Bang? Nah, sebenarnya gini ya, itu terkait dengan dana kampanye pemirsa fakultas dengan pemirsa USU itu beda. Beda. Nah, jadi kalau dari fakultas ya untuk usungan ini beda dia Bang, usungan dari KAM sama independen itu beda. Beda. Oh gitu. Nah, kalau dari KAM itu kan dia dari kelompok aspirasi yang sudah legal gitu kan, seperti itu gitu. Kalau independen ini kan dia ya bermain sendiri gitu dan harus ya luar biasa lah usahanya untuk bisa maju gitu kan. Jadi itu yang ada membedakan gitu dana kampanyenya gitu. Kalau dana kampanye dari saya gitu kan itu ya full dari KAM berarti. Full dari KAM. Nah, karena kan dia sudah. Ternyata KAM-nya kaya. Oke. Kemudian Bang, ini terkait sama politik 2019. Sebenarnya saya pengen banyak ngomongin politik 2019. Pandangan Abang nih, mahasiswa tuh bedakan peduli politik, paham politik dengan melek politik. Ini ada 3 hal yang berbeda. Peduli itu mau tahu kali kan, paham itu udah terjun ke dalamnya. Nah, kita sekarang ini melek politik. Perlu nggak sebenarnya mahasiswa ini melek politik Bang? Ya, kalau menurut saya ya siapapun kita sebenarnya, terlepas kita seorang mahasiswa ataupun kita rakyat biasa saja gitu, kita memang harus paham politik gitu. Karena kalau kita nggak paham politik atau buta politik gitu kan, ya kita bodoh gitu rasanya gitu. Karena memang apa-apa yang berhubungan itu semua sekarang tuh dengan politik gitu. Iya, benar. Biaya hidup, kemudian ekonomi dan sebagainya. Banyak sekali yang itu bergantung sama keputusan politik. Iya, jadi kalau kita ketika kita nggak paham gitu kan tentang politik, maka ya kita bakal ya jadi inilah makan makanan para elit-elit yang curang-curang itu. Benar. Nah jadi sebenarnya saya dan Bang Ham sebenarnya tempat diskusi sebelum ini. Jadi bilang bahwasanya kalau 2019 ini yang dipilih kan 4. Jadi ada 4, ada calon presiden, wakil presiden, ada DPR RI, ada DPRD, ada DPD. Nah masalah utama kan nggak di presiden tinggal 2, visi misi gamblang di mana-mana. Nah masalah DPR RI dan DPRD itu yang menjadi masalah utama Indonesia. Karena 2 lembaga ini yang akan mengawasi APBN dan APBD. Nah mau nggak mau kita nih yang orang muda harus nyari siapa nih yang sesuai dengan kriteria kita biar kita bisa ngontrol jalannya nih betul nggak jalannya. Nah jadi untuk kawan-kawan yang bilang nih 2019 ngapain sih milih presiden dan legislatifnya DPR RI, DPRD sama DPD. Ya walaupun nanti pilihannya macam-macam ya, tapi harapan Bang Arham juga sebenarnya tadi
pedulilah untuk tahu ini politik, ya Bang ya. Ya. Yang kemudian Bang, 2019. Ya. Abang orang Medan apa bukan? Enggak, saya orang Kisaran. Kisaran itu dapil ada berapa dapil Bang? Tahu nggak kira-kira? Ya, kalau dapil itu saya kurang paham. Kurang paham ya. Nah, kalau pilihan Abang, gubernur tidak tahu dapil. yang pilihan Abang untuk maju DPRD Kisaran dan Sumut apa sama? DPRD Sumut ya, DPRD Sumut berarti kan? Ya. Oh ya, DPRD Sumut. Kira-kira Abang punya calon nggak yang mau Abang perjuangkan? Atau memang sekedar belum dapat nih lagi nyari gitu? Ya, kalau untuk calon dari ya DPRD ya, ya kita sebenarnya kalau mau cari calon untuk jadi wakil gitu, itu sebenarnya kita harus paham dulu gitu track record dari seorang yang diperjuangkan sebenarnya kan. Itu ya gitu. Nah, kita harus tahu dulu gitu bagaimana, apakah dia hanya untuk kepentingan diri dia pribadi atau memang murni untuk kemaslahatan rakyat gitu kan sebenarnya gitu. Nah, jadi saran saya untuk ya supaya lebih mudah gitu kan rekan-rekan ya anak-anak muda sekarang lah ya. Himbauan dari Gubernur MIPA, ayo. Untuk anak-anak muda sekarang, kalau untuk memahami caleg itu ya dipahami dulu. Iya gitu. kan. Pribadi caleg itu sendiri gitu. Apakah dia ya memang benar-benar tadi saya sampaikan gitu. Dia benar-benar untuk kepentingan pribadi ataukah kemaslahatan rakyat gitu. Dilihat daripada track recordnya. Dan bisa untuk opsi kedua, kita bisa melihat pemilihan caleg ini ya dilihat dari ideologi yang dia bawa gitu. Apa yang diperjuangkan? Apa yang dia perjuangkan gitu. Nah, jadi kita tahu gitu apakah kita sepaham dengan cara berpikir dia gitu. Benar. Itu harus diketahui sebenarnya untuk bisa. Saya sepakat sih sebenarnya, karena saya pengen ada orang di Medan, karena saya orang Medan nih khususnya. Yang saya rasakan itu sebenarnya Sungai Deli sama masalah prasarana jangka panjang. Nah, di Medan itu khususnya Bang, kalau Abang bisa lihat nih, Medan ini jalannya nih aspalnya hampir tiap tahun nih pengaspalan ulang nih. Kayak kena meteor gitu. Iya, kayak kena meteor gitu. Saya yakin dan percaya sebenarnya APBD Medan kalau diserap dengan baik itu bisa buat aspal yang tahannya 10 tahun gitu, 15 tahun gitu. Saya yakin dan percaya. Tapi masalahnya ada nggak yang memperjuangkan itu, bro? Kalau Abang di Kisaran, sebenarnya apa yang Abang pengen sih, yang caleg Abang tuh pengennya peduli tentang apa? Ya. Apa yang Abang resahkan gitu? Ya kalau saya sih Bang lebih kepada yang menjadi ini ya. Kemiskinan lah mungkin. Karena itulah mungkin faktor yang paling mendasar mungkin untuk kepentingan rakyat ini gitu. Karena dari situlah berawal bagaimana rakyat itu bisa melakukan jenjang pendidikan yang lebih nantinya gitu. Nah, mungkin yang lebih terfokus kepada kemiskinan lah mungkin. Nah, berarti Abang belum punya namanya ya? Nama yang mau namanya belum ada, cuman secara ideologi saya ada beberapa nama. Ya. Yang saya ini. Iya, saya juga ada beberapa nama yang menurut saya unik. Jadi kalau saya milih tuh yang ideologinya yang unik, cerdas dan spesifik. Ada satu orang namanya, saya lupa namanya siapa, tapi dia dari PPP P3. Dia akan memperjuangkan di Medan ya, DPRD Medan akan memperjuangkan masalah ibu dan anak. Menurut saya kan keren, itu nggak ada tuh di mana belum ada. Karena yang lain masih bersifat umum kayak apa ya? Masalah ini pembangkitan ekonomi kerakyatan. Menurut saya kan umum sekali. Nah, beliau tuh datang dengan ideologi bahwasanya ibu dan anak ini perlu diperjuangkan. Kayak gitu sih. Jadi kalau kawan-kawan mau pilih yang unik, cerdas dan spesifik, yang jelas dia mau tujuannya kemana. Ya, gitu kan Bang? Ya kalau spesifik itu kan dia lebih terfokus. Iya, lebih terfokus. Ya. Jadi kita bisa menjalankan amanah sebagai apa ya? Sebagai pengamat lah ya. Sebagai pengamat. 2019 Bang. Ada dua partai yang menurut saya datang dengan gagasan. Ada PKS dan PSI. Sisanya saya belum tahu nih, entah Demokrat, PAN. Masih belum nampak nih yang mau diperjuangkan. PKS itu dengan peniadaan
pajak kendaraan bermotor roda 2 dan SIM seumur hidup, karena PSI dengan penolakan perda-perda agama. Nah, menurut Abang nih, sebenarnya partai politik ini harus maju dengan gagasan yang spesifik atau enggak? Ya, kalau menurut saya di era sekarang tuh ya memang sudah harus seperti itu, Bang. Ya. Jadi isu-isu fundamental yang hari ini beredar itu harus menjadi sebuah konsep dasar untuk maju gitu. Nah, jadi itu yang harus dibawa oleh partai-partai politik hari ini gitu. Apa yang menjadi isu yang fundamental itu tadi gitu. Sehingga rakyat juga bisa tahu gitu. Oh, ini mereka membawa satu gerakan gitu untuk kemaslahatan gitu. Dia tidak kesana kemari gitu pikirannya, hanya terfokus dalam satu gitu. Nah, dan itu yang fundamental tadi. Jadi itu yang spesifik sebenarnya, semuanya pasti memperjuangkan untuk rakyat, tapi yang spesifik itu mereka. Itu beda. Nah, menurut Abang nih, partai politik pemenang 2019. Nah, kenapa? Siapa kira-kira siapa dan kenapa? Maksudnya partai politik yang bakal menang nih di pemilu 2019. Kan nanti ada pemenang partai pemilu. Ya. Nah, itu kira-kira siapa 2019? Kira-kira aja, Bang. Kalau menurut saya. Menurut Bang. Waduh. Ya gimana ya? Kalau di Indonesia ini kan dia sudah fragmentasi lah istilahnya. Ada istilahnya, ada berkubu-kubu kita sekarang gitu kan. Jadi kalau untuk menetapkan satu itu ya pasti bakal sulit sebenarnya, Bang. Kalau saya bilang PS ini sama kayak Gerindra di tahun 2009. Gerindra 2009 kan baru muncul tuh. Suaranya nggak terlalu banyak, tapi karena PSI mengusung kader-kader muda itu galak tuh. Saya yakin 2020 PSI itu bisa jadi salah satu ancaman yang besar kayak untuk Demokrat, kayak Gerindra yang udah bertahun-tahun sebenarnya. Kalau saya yakin tahun ini PKS mungkin suaranya cukup banyak, tapi tergantung bagaimana mereka mensosialisasikan apa yang mereka perjuangkan sebenarnya. Ya memang kalau untuk era milenial ini kan itu peran milenial sangat berpengaruh gitu kan. Makanya mungkin PSI bisa lebih melejit nanti. Iya, saya yakinnya seperti itu karena partai-partai lain kayak kayak Demokrat, PAN itu masih tergantung kepada kaum tua. Iya. Dan cuma PSI dan PKS yang mau mengambil suara kader-kader muda. Saya apresiasi sekali ke PSI. Makanya kalau Anda tidak ingin PSI menang, datang coblos. Yang bukan PSI. Jadi ya gitu sih, Bang. Menurut saya sih ini tadi PKS sama PSI lah mungkin. Yang karena mereka sudah menawarkan gagasan baru anak muda yang dijadikan maju di calon legislatif. Itu sih, Bang. Kalau menurut Abang nih, menurut Abang ini menurut pandangan Abang aja. Sebenarnya, Bang, 2019 ini kenapa terlalu banyak hoax yang beredar? Apa karena politik pesimisme yang ditawarkan oleh masing-masing kubu? Karena kita tahu nih, misalnya kubu Bapak 01, Bapak Jokowi Ma'ruf Amin menggoreng kubunya Bapak Prabowo tentang hoaxnya Ratna Sarumpait. Sampai sekarang tuh masih digoreng aja tuh. Nah, yang masalah kedua adalah hoax yang beredar adalah pesimisme yang beredar adalah dari Bapak 02, kubu 02 Bapak Prabowo Sandi kepada Bapak Jokowi Ma'ruf Amin tentang infrastruktur yang sebenarnya ada di zaman PSB tapi baru booming di zamannya Pak Jokowi. Masih tetap digoreng aja tuh. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu masih tetap digoreng-goreng, Bang? Ya, sebenarnya ini tadi ya. Kita udah terfragmentasi ini tadi gitu. Ada dua kubu lah istilahnya. Kalau di Indonesia sekarang ada dua kubu gitu. Cebong dan kampret. Tapi berhubung dengan kehadiran Nur Hadi Aldo mungkin ya. Oh iya. Jadi disatukan kembali. Pasangan dildo. Tahu juga. Oke, jadi tadi ya, Bang, terfragmentasi itu tadi sehingga sebenarnya ini nggak ada sangkut pautnya dengan paslonnya gitu. Iya, sebenarnya. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya gitu ya, ini sebenarnya ya pendukungnya sebenarnya yang terlalu fanatisme tadi gitu. Benar-benar. Sehingga ketika ada yang satu menekan yang paslon lainnya, ya pasti ada
defense dan iya, dan serangan balik gitu. Waduh, tahun ini memang luar biasa. Nah, jadi ini tahun ini memang beda luar biasa, sih. Iya, luar biasa dan sekali. sangat kacau sekali menurut saya. Iya, karena menurut saya terlalu fanatik boleh, bodoh jangan. Nah, itu dia. Kayak gitu. Jadi kalau saya sih akan kalau saya Bang ya pribadi, selain dari masalah track record itu akan membawa kita ke tahap ini. Nah, tapi untuk tahap kedepannya, untuk 5 tahun ke depan, kita butuh visi misi kan. Yeah. Jadi boleh kau punya dendam pribadi kepada masing-masing pasangan calon, tapi jangan kau bawa untuk kedepannya. Yeah. Beban-beban itu dilepas saja. Jadi milih sekarang, oke pakai track record untuk sekarang, tapi jangan lupa kita mau 5 tahun ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena menurut saya percuma aku ganti presiden kalau isinya DPR RI-nya, DPR RD-nya masih tahap-tahap yang kau pilih, bro. Percuma kau nanti kau buat usul libur. Iya. Buat usul libur. Iya. Demo ke sana kemari tapi yang ternyata tidak mau milih DPR RI dan DPRD. Sekali lagi DPR RI dan DPRD itu mengawasi jalannya APBN dan APBD. Suka nggak suka. Ya memang itu harus jangan sampai salah pilih. Iya, jangan sampai salah pilih. Kita yang menentukan, sebenarnya kita rakyat yang menentukan bagaimana negara ini mau dibawa kemana gitu. Dengan apa? Dengan kita memilih wakil-wakil rakyat itu yang memang memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai untuk membangun bangsa ini gitu. Iya. Oke bang. Nah untuk terakhir nih ada yang mau tak abang tanya ke saya. Sebenarnya udah habis, pertanyaan saya udah habis. Ya jadi abang udah kerja. Waduh, saya masih pengangguran. Iya. Ya, kerja gini sih bang. Resolusi 2019 saya mencari referensi caleg lebih banyak karena saya pengennya Indonesia ini selain ganti presiden, misalnya saya pengen ganti presiden ya harus dibarengi dengan kader-kader yang lebih baik di DPR dan DPRD sebenarnya. Entahpun yang mau tetap ya terserah kalian. Yang penting APBN dan APBD itu sebenarnya presiden tuh nggak ada sangkut paut yang lebih banyak, lebih banyak di DPR RI dan DPRD. Oke bang. Ya. Jadi pesannya untuk milenial bang, pesannya untuk milenial. Pesan untuk rekan-rekan ya, generasi milenial gitu ya, dan terkhusus untuk mahasiswa gitu kan. Ya jangan sampailah kita terpancing dengan isu politik di tahun 2019 ini. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita terus mengedepankan akal sehat sebenarnya. Jangan sampai ya kita terbawa juga isu hoax gitu kan. Kita ini mahasiswa gitu kan, mahasiswa kaum intelektual terpelajar gitu kan. Ya kalau bisa kita bersaing secara sehat di tahun politik, karena mari kita tunjukkan bagaimana kita berdemokrasi dengan baik sebenarnya. Oke. Ini dari Bang Arham sudah sangat jelas, sudah sangat banyak, sudah 23 menitan saya diskusi ternyata. Saya tidak akan memotong-motong video ini, jadi udah selesai direkod, upload langsung upload. Jadi kalau bilang, kok ngeblur bang, memang tidak ada diedit. Iya. Oke Bang Arham, terima kasih. Ya, oke, siap. Ya, doakan kami biar cepat dapat kerja, Bang Arham cepat lulus. Iya.